Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati jamaah dan saudara-saudara kami dimanapun berada yang sekarang masih menikmati di ujung Ramadan. Semoga kita lancar Ramadannya. Semoga kita bisa mendapatkan makna yang mendalam dari pendidikan atau madrasah Ramadan, dan kita diberikan kemampuan untuk memperbaiki kehidupan, diberikan kemampuan untuk meningkatkan ketakwaan dan juga ibadah kita di masa mendatang, serta diberikan kemampuan untuk memberikan peningkatan manfaat kepada seluruh umat manusia dimanapun berada. Yang juga saya hormati para asatiz, para pengasuh, dan juga para santri Darussalam, dan juga para alumni dimanapun berada. Pada hari ini tentu kita merasakan betapa kemudian kehidupan di sekitar kita berjalan dengan banyak hal yang penting kita soroti, dan saya ingin mengajak hal ini berdiskusi dengan keadaan di Ramadan. Ada dua hal yang ingin saya soroti. Pertama, puasa atau saum adalah ibadah yang universal, ibadah yang kalau kita baca kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu menunjukkan bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang juga dilakukan oleh lintas agama, lintas generasi, lintas kelompok atau universal tadi, dan tentu dia berorientasi kepada kebajikan, kepada kebaikan, la'allakum tattaqun. Maka pertanyaan besarnya, apakah Ramadan kali ini mengarahkan kita kepada kebaikan yang universal, kepada kebaikan yang bukan hanya kebaikan untuk mengolah diri pribadi, tapi dia mencerminkan, dia keluar, dia tergambar dalam kehidupan praktek sehari-hari, dalam makarimat akhlak yang kemudian itu merupakan bagian dari tujuan, bagian dari misi diutusnya Rasulullah SAW, ya kan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Apa kemudian kita sebagai umat muslim menjadi cermin, menjadi gambaran sikap kehidupan manusia yang insan yang kamil, insan yang sempurna, dan kemudian wujud menjadi konsep di mana kita bermasyarakat, bersosial, masyarakat yang madani, masyarakat yang mencerminkan keadilan, masyarakat yang memperjuangkan kebenaran, masyarakat yang tidak kemudian mentoleransi akan sebuah kezaliman, sebuah kejahatan gitu. Dan teman-teman, dalam hal ini kita sekarang menghadapi situasi demokrasi, situasi keadilan, situasi hukum di Indonesia yang dalam banyak riset disebutkan mengalami regresi demokrasi. Apa itu regresi demokrasi? Salah satunya adalah tentang bagaimana kehidupan keadilan kita semakin jauh, semakin kemudian terasa sempit, kehidupan kebangsaan kita semakin sempit, semakin kemudian tidak mentoleransi perbedaan, kemudian juga kekuasaan yang menunjukkan kira-kira membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kelompok-kelompok orang-orang yang kaya, orang-orang yang disebut biasanya dengan oligarki. Di mana-mana saya sebagai Ketua Umum YLBHI mendapat laporan masyarakat dengan mudah tergusur. Bagaimana masyarakat Wadas, masyarakat Sangihe, masyarakat Nagakeo misalnya di Flores, masyarakat Seluma di Bengkulu, dan di penjuru Nusantara lainnya, setiap hari kami mendapat laporan betapa masyarakat kemudian terancam kehidupannya, terancam tempat tinggalnya, terancam lingkungannya. Oleh apa? Oleh rencana pembangunan, rencana penggusuran yang tidak memperhatikan aspek keadilan, tidak memperhatikan aspek kehidupan masyarakat yang ruang hidupnya terancam. Oleh karena itu tentu bagi saya puasa menjadi refleksi, menjadi penting buat kita untuk lebih mengetahui, lebih memahami, lebih kemudian mendengarkan kehidupan masyarakat yang terzalim ini, kehidupan masyarakat yang tidak mendapat keadilan ini. Dan kita tahu bersama bagaimana hukum juga begitu mudah dipermainkan oleh aparat penegak hukum. Orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang kira-kira punya harta itu dengan
mudah bisa mengendalikan hukum. Dan tentu bagi saya puasa adalah bagaimana kita mengarahkan diri kita untuk lebih peduli kepada hal-hal ini gitu. Dan puasa ini juga kemudian diarahkan kepada kepedulian kita yang lebih lanjut, apa itu zakat fitrah kan. Zakat fitrah tentu ini bagian dari konteks hablum minan nas yang lebih jauh lagi, bagaimana kita lebih peduli kepada masyarakat miskin dengan memberikan zakat kepada mereka, ya kan, bukan hanya zakat, bukan hanya fakir miskin, tapi juga ada misalnya orang-orang yang berhutang dan kelompok-kelompok lain sesuai dengan asnafnya. Artinya apa? Artinya memang puasa diarahkan untuk lebih peduli kepada mereka yang kurang mampu. Maka kemudian kita bercermin apakah situasi kehidupan kita, kebangsaan kita, kebijakan-kebijakan yang ada ini mengarahkan kepada terciptanya sebuah keadilan bagi semua. Istilah Pancasilanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah terjadi gitu? Apakah ekonomi yang kemudian dibangun, ekonomi yang diberikan itu melempangkan jalan untuk orang-orang yang tidak mampu ini beranjak untuk mereka naik kehidupannya. Nah, zakat fitrah harusnya diarahkan kepada pemberdayaan kepada mereka yang tidak mampu, agar mereka mampu berubah kehidupannya, tidak terus dalam kehidupan yang miskin. Dan bukan hanya itu, tetapi menghentikan eksploitasi, menghentikan pemerasan dan penghisapan dari orang-orang yang sangat kaya, orang-orang yang bermewah-mewah, bermegah-megahan, at-takasur, ya kan, agar mereka tidak menghisap. Makanya kemudian bagaimana misalnya undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang perburuhan, harusnya dia menciptakan proteksi bagi buruh, bukan kemudian yang kita lihat bagaimana undang-undang cipta kerja justru mengeksploitasi buruh kan, semakin membuat buruh tidak dapat perlindungannya gitu. Dan ini ujungnya puasa, zakat fitrah dan ibadah yang lain juga kita menuju fitrah kan, menuju Idul Fitri. Kalau kata Ibnu Taimiyah, fitrah itu juga termasuk tentang bagaimana keadilan dan kebenaran. Kita terbebas dari kezaliman. Maka konteks hal ini kita harus pahami bahwa menuju fitrah, ya, menuju Idul Fitri adalah menuju kemenangan, menuju di mana hakikat manusia pada dasarnya adalah cenderung kepada keadilan, cenderung kepada kebenaran gitu. Dan ya tentu dalam konteks ini adalah dia pada awalnya manusia kan lahir dalam konteks yang cenderung hanif, ya, cenderung kebenaran, cenderung kepada Islam gitu. Maka setiap anak kan dilahirkan yuladu alal fitrah. Bapaknya lah yang akan yumajisanihi, ya kan, ayunasiranihi. Maka kemudian di sini kita bisa lihat bagaimana sebenarnya konteks setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan yang cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada keadilan, cenderung kepada ketidaksuka terhadap kezaliman. Maka pertanyaan besar berikutnya adalah apakah kita besok, apakah kita hari ini, apakah kita seterusnya akan semakin peduli kepada lingkungan sekitar, semakin peduli dan berpihak kepada kelompok-kelompok yang lemah, kelompok-kelompok tertindas, kelompok-kelompok yang termarginalisasi oleh apapun, oleh ekonominya, oleh sukunya, oleh kebangsaannya, keyakinan politik dan lain-lainnya gitu. Jadi mudah-mudahan puasa kali ini menciptakan kita manusia yang lebih bisa merasakan, lebih punya kepekaan, dan kemudian lebih punya semangat membantu masyarakat yang terzalimi, tertindas, tidak adil, punya keadaan ekonomi yang lebih sulit, dan membantu mereka, bukan hanya membantu secara personal, tetapi melihat kebijakan strukturalnya. Apakah kebijakan strukturalnya menghentikan praktik-praktik penghisapan tadi, praktik-praktik pemiskinan tadi, dan kita harus beranjak untuk kemudian menghentikan itu semua. Demikian saudara-saudara semua, sedikit diskusi dari saya, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.